Menurut gua, untuk seorang Inces ya, mungkin hidup di privacy itu lebih adem gitu loh. Jadi nggak nimbulin pro kontra. Tapi tetap aja namanya Princess Syahrini begitu muncul di permukaan, menggelegar. Hola netizen yang tercinta. Seminggu sudah Syahrini resmi menjadi seorang ibu setelah melahirkan sang buah hati pada Kamis 1 Agustus 2024. Sayangnya masih banyak netizen yang berbakti yang menuding Syahrini hamil palsu. Setelah dituding netizen yang budiman hamil palsu, Syahrini membungkam para netizen yang berbakti dengan memamerkan video persalinannya. Dalam video hitam putih, Syahrini memperlihatkan bagaimana kondisi di ruang persalinan saat anak pertamanya lahir ke dunia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Princess Syahrini kemarin dibilang hamil palsu, katanya perutnya itu bohongan. Bahkan videonya ada ya guys, prosesi baby air ini dikeluarkan dari perutnya Syahrini. Jadi intinya dia ini beneran hamil guys, bukannya hamil settingan. Buat yang belum tahu, jadi sempat waktu itu kan Princess Syahrini nge-upload foto kaki bayi tapi ditutupin sama selimut tulisannya R. Dan sebelum-sebelumnya Princess Syahrini ini juga sempat ngeposting foto OOTD dengan perutnya yang sudah membesar. Tapi yang bikin beberapa netizen salvo, kok perutnya bisa segede gitu tapi badannya masih kecil. Dan juga banyak yang melihat bahwasannya perut Syahrini ini kok aneh bentukannya, kayak perut bohongan. Jadi tuh guys, biasanya kalau orang lagi hamil bagian udelnya itu nonjol. Tapi kemarin Princess Syahrini ini nggak ada kelihatan udelnya nonjol. Jadi orang pada bertanya-tanya, ini beneran hamil atau perut bohongan sih? Banyak banget menurut gue kata-kata yang kurang pantas, kayak Inces kan umurnya udah segini, mana mungkin hamil, gini amat sih settingan dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih kocaknya lagi, mereka mengaitkan dengan Lucinta Luna yang dulu pernah pura-pura hamil. Ya kalau Lucinta bisa pura-pura hamil, apalagi Syahrini. Dan for your information, banyak banget orang di luar sana yang kalau hamil itu perutnya doang yang gede. Karena emang pada dasarnya mereka ini mungkin badannya kecil atau memang dasarnya kurus. Syahrini itu lahirannya palsu alias bohong. Wow, Syahrini lagi jadi bulan-bulanan netizen gara-gara netizen bilang kalau Syahrini itu lahirannya bohongan dan maternity photoshootnya dia itu juga palsu. Gara-gara apa sih kok bisa dibilang bohong dan palsu? Gara-gara pas lahiran gak ada video lahirannya. Cacing kremi, lu pikir ini Indosiar? Ini dunia nyata, bangun! Lu kebanyakan nonton Naga Terbang. Terus dibilang Syahrini maternity photoshootnya itu palsu. Hah? Lu ngarep apa dari Syahrini? Ngarep photoshoot hamil nunjukin perut gitu, nggak pakai busana gitu, perutnya dibuka gitu. Aurat, oi, biji asem. Kan lu udah pada tahu Syahrini sekarang berhijab, gimana sih? Padahal ya, si Inces itu photoshoot maternity-nya itu ya, photoshoot kehamilannya itu udah pakai baju ketat, gaun ketat, tapi tetep aja masih dibilang palsu. Ya Allah ya Robi, netizen. By the way guys, untuk pejuang garis 2 di luar sana, semangat terus, jangan pernah menyerah ya. Semuanya udah diatur sama yang di atas dan semuanya akan indah pada waktunya. Jadi sabar dan semangat terus. Nih ya guys, gue kasih tahu, suaminya Syahrini itu orang Jepang, dan orang Jepang setahu gue itu nggak sama kayak warga Konoha yang apa-apa tuh harus diupload. Orang-orang Jepang itu sangat menjaga privasi mereka, terutama keluarga mereka. Indonesia pun banyak kok yang menutupi kelahiran anak-anaknya, bahkan sampai tanggal lahirannya pun itu juga ditutupin. Gara-gara apa? Ya gara-gara warga Konoha ini kadang-kadang di luar ekspedisi, di luar Nurul. Entah kadang diguna-guna lah, entah kadang diapain lah. Ada aja pokoknya warga Konoha mah kreativitasnya. Guys, ini Syahrini guys, bukan ratu YouTuber yang apa-apa cuman butuh konten dan AdSense. Gak perlu gue sebutin namanya, kalian tau lah ya. Semua makhluk di muka bumi ini butuh yang namanya privacy guys. Jadi menurut gue itu haknya Inces ya, mau dipublikasi atau tidak. Menurut gua, untuk seorang Inces ya, mungkin hidup di privacy itu lebih adem gitu loh. Jadi nggak nimbulin pro kontra. Tapi tetap aja namanya Princess Syahrini begitu muncul di permukaan, menggelegar. Mungkin bisa jadi juga si Inces itu mengetahui tentang Ain. Tuh yang bilang lahirannya bohongan, hamilnya bohongan, udah ada di reelsnya Inces. Buruan lihat. Kenapa? Masih mau bilang bohongan? Mau bilang anaknya karet, perutnya karet. Emang dasar susah netizen penyakit hati. Terus ada netizen yang bilang gak percaya kehamilannya Inces gara-gara tiap di foto itu perutnya berubah-ubah. Gini, gua kasih tahu nih, sebagai perempuan yang sudah pernah hamil dan melahirkan, di perut lu itu kan ada makhluk hidup ya, ada bayi gitu, dan bayi itu bergerak di dalam perut. Ya dia mungkin pas lagi di foto itu
bayinya lagi salto gitu, kakinya lagi ke kanan, lagi ke tenggara, lagi ke selatan gitu mungkin. Jadi kalau jepretan fotonya hasil perutnya berubah-ubah itu wajar. Mana tahu kita tuh bayi di dalam perut lagi ngapain kan? Kalau lagi jungkir balik, lagi salto ke belakang gimana? Inces Syahrini ya, tanpa ngonten, tanpa AdSense, itu hartanya udah di mana-mana coy, udah bergelimang harta. Dan gak semua tentang rumah tangga itu harus dipublikasikan dan harus diupload. Buktinya ya, gue baru tahu loh si Inces itu pernah hamil dan kedua kali. Cek aja di Google, rata-rata beritanya baru 2024 kok. Gue juga yakin pasti banyak dari kalian yang belum tahu kalau Teteh Inces itu pernah 2 kali hamil dan 2 kali keguguran. Kalian bisa nggak sih guys tidak menyebarkan hoax? Bisa nggak untuk tidak melakukan penyebaran hoax tersebut? Atau bisa nggak sih kalian stop berkomentar, berspekulasi negatif yang dimana itu bisa menggiring opini negatif ke publik? Rata-rata yang komentar-komentar begitu itu cewek loh, bisa jadi seorang ibu atau calon ibu. Katanya perempuan-perempuan Indonesia itu pada woman support woman. Ini mana buktinya? Nggak ada. Stop deh nyebar-nyebarin berita nggak bener kayak gitu, dan stop juga deh untuk melakukan hal bullying. Stop bullying. Udah netizen pada lucu-lucu bener dah. Netizen, kalian itu suka atau tidak suka dengan Syahrini, tolong dong jangan berkomentar tentang kelahirannya bohongan lah, hamilnya bohongan lah, apa sesuatu yang dibuat-buat yang tidak masuk akal dan sebagainya. Kenapa kalian harus seperti itu? Jadi gini, kehamilannya Syahrini mungkin tidak digembar-gemborkan seperti orang lain karena sekarang ini kan Syahrini sudah hijrah. Jadi dia tidak perlu harus mengeksposkan dirinya dengan hal-hal yang berbau-bau duniawi, exposure dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya, apa yang sudah disampaikan atau yang diberikan oleh Syahrini terhadap kalangan masyarakat itu menurut saya cukup gitu loh. Jadi tidak perlu harus ada foto marital atau apa sih yang foto yang harus buka baju terus menunjukkan perutnya dan sebagainya. Kalian itu mau berharap seperti itu atau bagaimana Syahrini? Kan enggak dong, ya kan? Karena Syahrini itu bukan seperti artis-artis lain yang tidak berhijab dan dia mau menunjukkan, mengekspos dirinya yang blaf-blafan gitu loh, yang jor-joran gitu. Kalau menurut saya enggak lah. Pertama, Syahrini itu udah bukan muda lagi. Dia mensyukuri dan terus berdoa barangkali dengan syukur nikmat yang Tuhan berikan, yaitu dengan mengandung anak pertamanya ini. Nah, kita kan tidak tahu berapa lama perjuangan Syahrini untuk mendapatkan anak tersebut. Nah, ada istilah kata nih guys, kalau kita terlalu banyak mulut atau terlalu pamer tentang kehamilan kita, amit-amit akan terjadi masalah nantinya. Mungkin saja bisa keguguran, bisa nggak jadi anak dan sebagainya. Nah, barangkali ini adalah satu bentuk tirakatnya Syahrini, makanya tidak diekspos besar-besaran tentang kehamilannya guys. Jadi stop ya, nggak boleh lagi bilang atau meragukan tentang kehamilan Syahrini. Berdoalah untuk Syahrini karena sekarang Princess R sudah lahir dan kita berdoa untuk kesehatannya, mudah-mudahan anaknya sehat, ibunya juga sehat dan bisa dikaruniai anak lagi barangkali atau cukup satu saja, itu terserah beliau ya. Yang jelas kita berdoa bersama bahwa kesehatan Syahrini itu nomor 1 untuk menjaga anaknya agar anaknya bisa tumbuh dengan sehat gitu ya guys ya. Oke guys, nggak boleh lagi ya meragukan orang lain, pamali ya. Nah, kalau menurut Syahrini barangkali tidak menggembar-gemborkan itu adalah sebuah tabu gitu, pamali gitu. Jadi ya kita selama kehamilan itu mungkin dia terus berdoa, terus mensyukuri dengan menjalani apa yang sedang dalam ibu hamil tersebut gitu loh guys. Oke guys, jangan lagi ya kalau saya bilang jahat loh kalian kalau sampai kalian benar-benar meragukan kehamilan Syahrini. Oke, salam sayang dari saya dan salam kesehatan mental. Tidak boleh menghujat dan tetap menjadi seorang yang punya pikiran dan hati yang baik. Salam Rita Gani.